Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, ketemu saya di pelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Untuk materi bilangan berpangkat ini sudah kalian jumpai waktu SMP atau waktu MTS. Oke, di sini kita akan mengulang lagi, kalian mengingat kembali tentang materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau biasa disebut dengan eksponen, atau kata lain dari bilangan berpangkat itu adalah eksponen. Kemudian bentuk dari bilangan berpangkat adalah dilambangkan dengan A pangkat N. Ya, A pangkat N di sini artinya A kali A kali A kali A sebanyak N, di mana A dinamakan dengan bilangan pokok atau bilangan dasar atau basis, sedangkan N dinamakan pangkat atau eksponen yang diletakkan di sebelah kanan atas atau di atasnya A. Untuk membaca A pangkat N, ya, dibaca A pangkat N atau A dipangkatkan N atau pangkat ke N dari A. Untuk bentuk bilangan berpangkat yang perlu kita ketahui, satu, bilangan pangkat positif, di mana di sini pangkatnya adalah positif. A pangkat N, N-nya adalah positif. Bentuk yang kedua adalah bilangan pangkat 0, di mana di sini pangkatnya adalah 0. Bilangan pangkat 0 atau bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Bentuk yang ketiga adalah bilangan pangkat negatif. A pangkat min N. Semua bilangan pangkat negatif bentuk lainnya adalah pecahan. Jadi A pangkat min N itu sama dengan adalah 1 per A pangkat N. Contoh dari bentuk pangkat, misalkan 1, 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ini artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4. 5-nya ada 4. 5 pangkat 4 bukan 5 kali 4. Jadi 5 pangkat 4 itu tidak sama dengan 5 kali 4. Contoh yang kedua, ada setengah pangkat 5 sama dengan setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 5. Contoh yang ketiga, ada A ditambah B dipangkatkan 3. Artinya
A ditambah B kali A ditambah B kali A ditambah B sebanyak 3. Contoh yang keempat, ada 5 pangkat min 4. Di sini ada pangkatnya negatif. Pangkat negatif, maka bilangan itu bentuknya adalah pecahan. 5 pangkat min 4 itu sama dengan 1/5 pangkat 4. Maka 1/5 pangkat 4 sama dengan 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Kita lanjutkan ke sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Jadi, jika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan syarat bilangan pokoknya sama, di sini bilangan pokoknya sama-sama A, maka hasilnya pangkatnya adalah dijumlahkan. Saya ulangi lagi, jika ada bilangan berpangkat dikali, maka untuk mencari hasilnya pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 10 kali 10 pangkat 6, maka hasilnya adalah 10. 10 itu kalau dipangkatkan adalah 10 pangkat 1. Karena pangkat 1 ini tidak usah ditulis ya. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Maka 10 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 10 pangkat 7. Oke, kita lanjutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat M boleh ditulis seperti ini, A pangkat M per A pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi M. Jika bilangan berpangkat dibagi, jika ada bilangan berpangkat dibagi, maka untuk mencari hasilnya pangkatnya adalah dikurangi. Contoh, setengah pangkat 6 dibagi setengah pangkat 4, maka hasilnya adalah setengah pangkat 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 adalah 2, maka hasilnya adalah setengah pangkat 2. Sifat yang ketiga, yaitu jika pangkat dipangkatkan. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jika pangkat dipangkatkan, maka untuk mencari hasilnya pangkatnya adalah dikalikan. Ya, pangkatnya di sini M dan N, maka M dikalikan dengan N. Contoh, 5 pangkat 1/4 dipangkatkan 2. Ya, 5 pangkat 1/4 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 5 pangkat 1/4 kali 2. 1/4 kali 2 adalah setengah, maka hasilnya adalah 5 pangkat setengah. Sifat yang ke
B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kita perhatikan jika ada bilangan di dalam kurung, di sini dalam kurung adalah A kali B, kemudian dipangkatkan, ya, maka masing-masing bilangan itu akan mendapatkan pangkat. Kita perhatikan yang di dalam kurung di sini adalah kali, ya, A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Sifat ini tidak berlaku untuk operasi yang di dalam kurung adalah penjumlahan atau pengurangan. Oke, contoh 3 kali 5 dipangkatkan 7, maka sama dengan 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7. Kita lanjutkan penerapan sifat-sifat bilangan pangkat pada soal. Contoh, di sini ada beberapa soal. 1. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut, kemudian tentukan nilainya. Oke. A 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 kali 25 pangkat min 2. Yang B 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat min 2. Yang C 16 kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Dan yang D 4x pangkat 6 dikali 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, kita sama-sama belajar. Kita lihat hasilnya. Kita lanjutkan pembahasan soal. Untuk soal A, 5 pangkat 10 kali 5 pangkat 4 dikalikan 25 pangkat min 2. Oke, perhatikan pada soal. Pada soal ada dua bilangan pokok, yaitu 5 dan 25. Kita tidak bisa mengerjakan bilangan berpangkat jika bilangan pokoknya berbeda. Maka kita harus samakan 25 ini, kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5. Maka 25 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Maka menjadi 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 kali 5 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Perhatikan di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Pangkat dipangkatkan, maka untuk mencari hasilnya pangkatnya adalah dikali. Maka 2 kali min 2 adalah min 4. Langsung kita cari 5 pangkat 10 ditambah min 4 ditambah min 4, hasilnya adalah 5 pangkat 2. Soal yang B, 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat min 2. Perhatikan pada soal untuk bilangan pokoknya sudah sama semua, yaitu sama-sama 3. Jadi bisa kita langsung kerjakan, yaitu pangkatnya dijumlahkan. Maka 3 pangkat min 5 ditambah min 2, hasilnya adalah 3 pangkat min 7. Lanjut soal C, 16 kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Perhatikan pada soal
Di situ ada dua bilangan pokok, yaitu 16 dan 2. Oke, 16 kita rubah ke bentuk pangkat dengan bilangan pokok 2. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, maka menjadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Oke, lanjut. Menjadi, karena yang atas itu dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau bentuk pangkat dibagi maka pangkatnya dikurang. Oke, kita lanjutkan. Menjadi 2 pangkat 4 ditambah 8 dikurangi 10, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Lanjut ke soal yang terakhir, D. 4x pangkat 6 dikali 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Perhatikan pada soal, di situ ada bilangan pokok 4, x, dan 2. Oke. Untuk bilangan pokok 4, bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Ya, menjadi 2 pangkat 2. Maka kita lanjutkan. 4x pangkat 6 menjadi 2 pangkat 2 x pangkat 6. Kemudian di sini ada 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, kita buka kurungnya ya. Di sini berlaku sifat yang keempat. 2 mendapat pangkat 2. Kemudian x pangkat 3 mendapat pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat 2 x pangkat 6 2 pangkat 2 x pangkat 6. Kita kelompokkan dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 2 dengan 2, x dengan x. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 kali x pangkat 6 ditambah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 x pangkat 12.